Taib. Kemudian setelah itu peperangan terjadi. Di antara beberapa perkara yang terlihat dalam perang itu adalah Bilal bin Rabah berhasil membunuh daripada majikannya, yang mana dahulu majikannya ini menyiksa dia. Bilal itu sampai ditindih batu, diinjak kakinya, dilempari, dilukai tapi dia tetap membela Islam demi siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita kita ganti semuanya, ya. Perjuangan Nabi itu kita lupakan, perjuangan sahabat kita lupakan. Tak bisa seperti itu kita. Nah, coba kita lihat. Ada dua anak kecil nyelinap, maksa ibunya untuk ikut perang. Dua orang bersaudara, Mu'adz dan Mu'awwidh bin Afra. Masih kecil, untuk ngangkat pedang nggak kuat, jadi dibilang minta pedangnya itu diikat di tangannya. Minta pedangnya diikat di tangan. Ketika sudah mulai perang itu sudah semakin ganas, sudah semakin parah, Abdurrahman bin Auf, sahabatnya Nabi radhiyallahu anhu, dia lihat, waduh ini sudah semakin ganas gini, siapa yang bisa saya ajak untuk maju ke depan ini? Ternyata tidak ada. Di situ ada anak kecil nyelinap di bawah supaya dia tidak disuruh keluar sama pasukan. Kemudian dia tanya, anak kecil-kecil ini bilang masih umur 14-an tahun. Dia bilang, ya Am, paman, mana Abu Jahal? Belum kenal pun Abu Jahal itu. Katanya saya dengar Abu Jahal ini suka ganggu Rasulullah. Duh, terus kamu mau apa? Ya, kami berdua berencana berlomba untuk membunuh. Siapa yang, ya salah satu, ya dia yang mati atau kami berdua yang mati, tapi yang penting untuk Rasul SAW. Dia bilang itu depan itu namanya Abu Jahal, besar orangnya Abu Jahal itu, lehernya saja itu gede. Abu Jahal kuat, tinggi orangnya Abu Jahal ini. Sudah mulai perang, maju dua orang ini tadi tidak bisa melawan Abu Jahal, maka yang dikenakan adalah kaki sama tangannya Abu Jahal dan kaki daripada kendaraannya, kudanya Abu Jahal, sampai Abu Jahal terjatuh. Anak-anak ini juga sudah kena sabetan pedang, juga terluka dua orang ini. Akhirnya muncul sahabat yang dulu pernah diejek oleh Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kerdil, kecil sekali. Dia nggak kuat ngangkat pedang, itu nggak kuat. Dia bawa pedang kecil gitu. Akhirnya dilihat Abu Jahal ini sudah mau mati, ya, karena luka-luka. Terus dia naik. Abu Jahal kan gede badannya. Dia naiki di atas dadanya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, waduh, baru bisa kamu naik ya. Istilahnya kayak anak kecil dibikin tata gitu ya. Kamu dulu penggembala kambing ya, sekarang sudah bisa naiki saya majikan bos gede kita ini. Tetap dengan sombongnya. Dibilang, apa? Kamu mau menggal kepala saya? Pedang kamu ini nggak cukup. Pedang kamu kecil. Kalau mau ngambil pedang ini, pakai pedang saya ini. Kalau kamu mau menyembelih saya, tunjukkan leher saya, dibukakan lehernya. Bilang sama Muhammad bahwasanya saya musuhnya dia dunia akhirat. Kata Nabi, Fir'aunnya Musa tobat, Fir'aunnya umat ini enggak tobat. Berarti lebih top Fir'aunnya umat ini siapa? Abu Jahal. Dipenggal pelan-pelan, enggak mungkin langsung dipenggal gini, digesek gitu ya, kayak nyembelih apa begitu, sampai Abu Jahalnya mati. Sudah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini mau geret kepala ini kesulitan. Geret kepala ini tadi sulit, tapi akhirnya dibawa. Akhirnya ini menggembirakan siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak kejadian-kejadian yang mana seperti pamannya Nabi waktu selesai perang datang, dibawa di hadapan Nabi, dia terikat.
pamannya Nabi Abbas ini kuat. Yang ngikut orang yang masih kurus badannya. Kata Nabi, ya Am, masa kalah sama orang kurus gini? Dibilang, ya Muhammad, demi Allah, saya tiba-tiba di depan dia tidak bisa bergerak, kayak ada yang megangi. Siapa yang megangi? Para malaikat. Ini tadi di bawah. Terjadilah perang ini tadi. Kemudian selesai perang, kaum Quraisy kembali semuanya ke kota Mekah dengan kekalahan dan kehancuran, punya rasa malu karena pemimpin-pemimpin besar mereka banyak yang mati. Ya, dari kaum muslimin yang meninggal 14 orang, dari orang kafir yang meninggal 70 orang. Jadi karena itu kita bisa tahu bagaimana, ya. Disitulah Nabi SAW setelah selesai perang ini, bangkai-bangkai ini tidak dibiarkan begitu saja, digali disuruh bikin gali, digalikan satu lubang, dikumpulkan bersama, dikuburkan, terus ditutup. Dari situ Nabi SAW mengatakan, coba kamu lihat, ya wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, ya apa keadaan kalian di sana? Apakah sudah kalian dapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Kalau aku, apa yang dijanjikan oleh Allah sudah aku dapati, aku diberikan kemenangan. Kalian dijanjikan apa? Dapat neraka. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, masa bangkai engkau ajak bicara? Dibilang, mereka ini yang sudah mati lebih peka pendengarannya daripada ketika mereka masih hidup. Itu. Jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana perjuangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian besar juga yang ditawan, dan mereka yang ditawan ini tadi disuruh untuk, kalau nggak ditebus, dia disuruh ngajari 10 orang anak kaum muslimin untuk diajarkan nulis dan baca. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana pertolongannya Allah dan dibanggakan oleh Allah. Ahlul Badar adalah manusia terbaik setelah Nabi SAW. Kalangan manusia-manusia terbaik setelah Nabi, Ahlul Badar. Kenapa? Karena mereka bersama Al-Badr. Siapa? Sang bulan purnama, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Tidak ada kebanggaan melebihi Ahlul Badar. Pemimpin umat manusia selain para nabi di surga adalah Ahlul Badar. Jadi karena itu dikatakan, barang siapa yang menulis atau membaca nama-nama Ashabul Badar, ya, Al-Badriyun, beristighatsah kepada Allah melalui Ahlul Badar, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan doanya, ya. Ada yang nulis namanya, nama-nama Ashabul Badar itu 314 orang, ditaruh di rumahnya. Ini rumahnya orang kaya. Ketika mereka musafir untuk perdagangan, didatangi para pencuri mau ngambil. Tapi kelihatan di situ itu kok kedengaran rame orang. Padahal tidak ada orang. Ada suaranya pedang, ada suaranya kuda, ada. Rame berarti rumah ini. Gak jadi yang mau mencuri. Berkali-kali seperti itu. Ternyata ini tadi, setelah datang, mereka datang dari perjalanan, waktu balik, pencuri-pencuri ini nyamar jadi tamu, nanya, kok kalian tinggalkan rumah sini atau gimana? Enggak, kami tinggal. Kok rame rumah sini? Oh enggak ada. Dia bilang, ternyata berkat daripada tulisan yang ada nama-namanya Ashabul Badar. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, ya. Jadi dari perang ini kita bisa tahu betapa berkahnya keimanan, percaya kepada Allah. Biar istilahnya persenjataan fasilitasnya kecil, fasilitasnya itu tidak cukupi, tetap akan jadi bagus dikarenakan berdampingan dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan taat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.